Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Roma Amoy Mesya dalam RSM pada hari Jumat biasa pekan ke-13, Jumat pertama dalam bulan Juli bagi umat Kristiani Katolik, terutama hari Jumat pertama dipersembahkan untuk devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus, hati yang berbelas kasih. Pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan pagi ini dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Hati yang berbelas kasih. Di sini dikatakan Yesus ketika melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Yesus memanggil Matius, pemungut cukai. Dan ketika itu juga ia mengikuti Yesus. Lalu Yesus makan bersama dengan Matius dan juga para pemungut cukai di rumah Matius. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang Farisi. Mereka katakan, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Dan Yesus mengatakan bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan yang dia kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Matius, pemungut cukai, dan teman-temannya dianggap sebagai orang berdosa karena karena jabatannya. Dan juga karena sering lalai dalam memperhatikan hukum Taurat, terutama dalam hal halalnya makanan dan minuman. Karena itu ketika Yesus makan bersama dengan para murid dan pemungut cukai dan orang berdosa, orang-orang Farisi sangat sensitif dengan orang-orang demikian. Oleh karena itu mereka mewanti-wanti atau bahkan bertanya-tanya, mengapa Yesus makan bersama dengan orang berdosa, hal yang tidak diperbolehkan. Dan Yesus menunjukkan hal yang penting untuk kita sekalian, supaya kita punya hati yang berbelas kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama orang berdosa. Pengampunan itu terjadi kalau ada belas kasihan, hati yang berbelas kasih. Kuasa mengampuni dosa yang kemarin kita renungkan, yang dimiliki oleh Yesus, dan tentunya diserahkan juga kepada para pemuka jemaat. Kuasa dan kepada kita sekalian, kuasa mengampuni dosa itu akan terjadi kalau kita memiliki hati yang berbelas kasih. Karena itu mari kita memupuk hati, sikap berbelas kasih terhadap siapa saja, terutama terhadap orang-orang berdosa, terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan, kelebihan banyak, dan terhadap orang-orang yang sungguh membutuhkan belas kasihan. Kiranya dengan hati yang berbelas kasih kita dapat menjadi obat, penyembuh bagi saudara-saudara yang ada di sekitar kita, baik karena kesalahan dan dosa yang dilakukan maupun karena sakit penyakit lain yang mereka derita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman-Mu yang meneguhkan kami pada pagi ini untuk memiliki hati yang berbelas kasih terhadap saudara-saudari kami yang ada di sekitar kami. Kami mohon kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu,
agar kami memiliki hati yang berbelas kasih, menjadi obat penyembuh penyakit-penyakit zaman, supaya kami juga dapat menjadi tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan, karena memiliki hati semangat berbelas kasih. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan yang Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang muka setelah tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silakan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan ini setiap hari. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi, komentar, ataupun memasukkan wujud-wujud doanya, silakan menuliskan pada kolom komentar channel ini, saya bantu dalam doa-doa saya. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.